Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farsi, NIM 112112998. Jadi di sini tugas 12 itu cara analisis regresi berganda part 2. Nah, untuk soal kali ini yaitu soalan B. Jadi ada dua soal seperti biasa. Nah, jadi di sini sudah ada soal, disediakan soal pertama yaitu berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat Regius X2 terhadap tingkat kesadaran masyarakat Y di Kelurahan Pucang Taman. Analisis dan beri data analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, jadi di sini sudah ada datanya ya, teman-teman. Dari Kelurahan Pucang Taman. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Untuk variabel view seperti biasa, data view-nya tingkat kesadaran lingkungan X1, kemudian tingkat religius X2, kemudian tingkat kesadaran Y. Tingkat kesadaran Y. Nah, seperti biasa, analyze, kemudian regresi, dan juga linear. Nah, di sini teorinya itu tingkat kesadaran Y, blok 1, tingkat sadar lingkungan, dan juga tingkat religius. Terus statistiknya sama seperti soalan yang A, datanya juga sama, continue, plotnya juga sama seperti soal, histogramnya saja, optionnya juga sama 0, 5, dan juga 10. Include jangan lupa, exclude-nya jangan lupa, continue, kemudian oke. Kita melihat hasilnya. Ini hasilnya yaitu deskriptif statistik, korelasi, modal summary, koefisien, kemudian histogram. Nah, kembali ke Word untuk menganalisis teman-teman. Yang pertama seperti biasa, deskriptif statistik. Main tingkat kesehatannya 75,08 dengan deviasi standarnya yaitu 5,993 dan jumlah datanya N 13. Untuk standar tingkat sadar lingkungan yaitu 49,62 dengan standar deviasi sebesar 4,942 dan jumlah data seperti biasa 13. Tingkat religius 59,62, standar deviasinya 4,942 dan juga N-nya 13. Saja itu korelasi. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara tingkat kesehatan dan tingkat kesadaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan dan tingkat sadar lingkungan adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,909 antara tingkat kesehatan dan tingkat religius. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan dan tingkat religius adalah kuat. Kesadaran, nah di sini. Mana ya? Jadi di sini kuat ya teman-teman. Nah, kemudian model summary yaitu kolom R merupakan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square sama dengan 0,978 merupakan korelasi E kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisiensi determinasi. Hal ini berarti bahwa tingkat kesadaran lingkungan dan tingkat religius
dapat menjelaskan tingkat kesehatan sebesar 97,8% dan 2,2% dipengaruhi oleh sebesar-besarnya lain, yaitu 100 kurangi 98,8%. Kolom standar error sebesar 0,936 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 0,96 lebih kecil dibanding dengan standar deviasi tingkat kesehatannya 5,993. Deviasinya 5,993. Kemudian koefisien. Untuk menyesuaikan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menunjukkan nilai-nilai kolom B, yaitu kolom standar dari kolom B dapat 3,601, sedangkan nilai koefisien variabel yaitu 0 dan koefisiennya ini soalnya tidak ada datanya, dan tingkat religiusnya yaitu 1,199. Oh, ini salah ini, sebentar, 1,9. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya Y sama ini 9 Y sama dengan 6,01 plus 0 X1 plus 1,199 X2 plus Y variabel tingkat kesehatan, X variabel tingkat sadar lingkungan, X2 variabel tingkat regius S atau error. Histogramnya tetap kita masukkan seperti biasa. Untuk soal nomor 2, nah di sini seorang peneliti ingin menunjukkan hubungan antara timbang badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerima analisis regresi berganda pada data tersebut. Nah, di sini sudah ada datanya ya, teman-teman. Dalam regresi analisis berganda ini, tinggi badan X1 sedangkan tinggi kebugaran merupakan variabel independen berganda dan memprediksi tingkat kebugaran berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan usia. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran dapat dinyatakan bahwa berikut: Y sama dengan, nah, jadi ini rumusnya ya, teman-teman. Kemudian variabel independennya X1 variabel independen tinggi badan, X2 berat badan, X3 usia. Nah, B itu maksudnya beta ya, teman-teman. Nah, tugas Anda menentukan untuk koefisien regresi beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least square untuk menemukan koefisien tersebut. Hal dicatat bahwa jawaban sesuai dengan data yang diberikan, karena dalam contoh ini kayak langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, masukkan semua datanya, yaitu tinggi badan X1, berat badan X2, usia X3, nah, tingkat kebugaran yaitu Y. Analyze seperti biasa, regresi linear. Nah, dependennya tingkat kebugaran, bloknya tinggi badan, berat badan, dan juga usia. Statistik sama seperti sebelumnya, plot juga sama.
option, apalagi juga sama option. Oke saja. Nah, untuk melihat hasilnya di sini. Jadi ada deskripsi statistik, korelasi, jadi di sini agak berbeda ya teman-teman. Jadi hanya mengambil koefisiennya saja. Misalnya disuruh menentukan koefisien saja. Nah, kita masukkan saja koefisiennya, yaitu untuk penyesuaian permasalahan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B. Kolom B didapatkan 16,89 sedangkan koefisien tinggi badannya 0,06 dan koefisien berat badan 0,2427 dan koefisien variabel usia 0,403. Nah, persamaan garis regresinya seperti ini. Y sama dengan 16,879 plus 0,106x1 plus 0,427x2 plus juga 0,403x. Oh ya, ini tambahin plus ya. Y variabel kebugaran, X1 variabel tinggi badan, X2 variabel berat badan, X3 variabel usia, dan error atau gagal. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Sekian.